Ada Habib-habib langkong-langkong sekit ngodah perilakunya yang tidak baik, suka membanggakan nasabnya, menganggap orang lain di luar golongannya, di bawah kastanya, mengatakan bahwa satu Habib yang bodoh lebih baik daripada 70 kiai yang alim. Saya selalu bekal mengeding nek, aku gula bekal kina mengki. Tapi teman-teman sekalian, jangan sampai kita terbawa arus menyamaratakan. Habib-habib saya alim itu banyak, saya wali itu banyak. Engki ketua nampian ya razen ki santren Habib Salim Asyatiri. Engki maka dari itu apa yang namanya oknum-oknum kayak itu dalam setiap golongan itu bakun badah. Jelas ya teman-teman, narasinya ya narasi pembelaan. Belain artinya ya, kalaupun ada Habib yang mengajarkan seperti itu, Habib yang maksiat segala macam lah, ya jangan dipukul rata. Nggak semuanya Habib kayak gitu, ya intinya gitu. Itu oknum. Ya kalau kita bicara nasab, ya iya, kebaikan keburukan itu tidak menentukan nasab Habib itu tersambung atau tidak ke baginda Nabi. Itu hal yang lain ya kan. Tentu kita paham betul kalau bicara nasab, justru mau Habib yang baik, Habib yang buruk apalagi selagi dia baklawi, ya mereka memang bukan zuriat Rasul, karena fakta ilmiahnya sudah ada jelas kayak gitu. Jadi nggak ada keterkaitannya dengan ajaran. Cuman kalau masalah ajaran ini, perspektif ajaran ini ternyata juga dikaji banyak yang menyimpang begitu kok. Nah, salah satunya yang dibahas tadi, kiai yang bodoh, Habib yang bodoh lebih utama ketimbang kiai yang alim, ya kan? Nah ini bukan buatan si Habib itu yang ngomong atau yang ceramah, tapi memang itu dituangkan di dalam kitab ajaran leluhur mereka gitu loh. Habib keturunan Ba'lawi lebih mulia dari semua ahlul bait. Keterangan Bughyatul Mustarsyidin. Dan segala bentuk kuropat-kuropat yang Habib sampein, para Habib sampein itu Gus, itu ada di kitab leluhur mereka Gus, ada ya. Nah sekarang ini lagi coba dirangkum, lagi dikumpulin, lagi didokumentasiin oleh Kiai Syarif dan timnya. Kalau kemarin saya share itu sekitar ada 38 kuropat dan kesesatan daripada ajaran yang ditemukan di dalam kitab-kitab karangan leluhurnya Ba'lawi itu loh Gus. Jadi nggak bisa dibilang ini oknum atau bukan oknum. Tentu kalau kita bicara ketersambungan nasab udah jelas, karena mereka Ba'lawi semuanya yang baik, yang soleh, yang enggak, udah jelas mereka bukan zuriat Rasul. Kemudian dari perspektif ajaran, nah ini tertuang oleh leluhur mereka yang ngarang itu kitab. Terakhir saya dapat info itu udah 60. Nah kan panjenengan itu kan orang alim, bahkan keturunan orang yang sangat dihormati, keturunan ulama, aulia. Nggak mungkin dong nggak punya nggak punya relasi untuk bisa ketemu Kiai Syarif atau Kiai Alwi, ngobrol lah, kalau silaturahmi. Biar saya nih yang lain, yang awam, jadi enak gitu melihatnya. Bener nggak? Ini tuh ajaran Ba'lawi leluhurnya, kitabnya apa, dari mana sumbernya, kan enak tuh. Seharusnya kayak gitu. Jangan sampai tendensius gitu loh ke salah satu pihak. Nah narasi seperti ini kan kita melihatnya tendensius sekali. Ya kalau berbicara soal kebaikan atau tingkah laku, ya memang tidak sama sekali kemudian mempengaruhi batal atau tidaknya nasab mereka. Itu hal yang lain. Cuman kan ini akibat perkembangan dari polemik nasab. Semuanya digali, yang sifatnya personal, ya kan, aib-aib pun dibongkar, itu kan. Ya untuk lebih men-trigger masyarakat ini bahwa ya memang mereka bukan zuriat Rasul gitu. Masa iya zuriat Rasul melakukan hal sedista ini? Masa iya zuriat Rasul ajarannya seperti ini, rasis gitu kan. Gitu loh. Jadi video ini juga kalau misalnya ditonton sama Muhyiddin, pasti dia bilang, ya lu siapa? Lu kan bukan siapa-siapa. Gue lebih percaya ke yang ini ya, cicitnya Syekh Khalil Bangkalan. Ya ini
berarti mengiyakan paradigma yang mengatakan bahwa memang di dunia keislaman itu juga ada kasta-kasta. Kasta tertinggi udah paling tingginya Habib sebelum ada polemik nasab. Kasta utama Habib, kedua kiai, ketiga anak kiai atau gus, keempat baru orang awam yang berilmu. Nah sekarang ada lagi ya terbaru orang awam, ya orang awam nih sok-sokan jadi misalnya penceramah tapi punya followers di media sosial. Nah itu kalau orang-orang kayak gue yang ngomong nggak bakal didengar karena bukan siapa-siapa. Cuman kan kita lihat bahayanya ketika dia menyandang gelar kiai, gelar ustadz, gelar gus gitu kan, punya pengaruh apalagi keturunan orang terhormat, tapi gagal dalam memahami polemik nasab yang terjadi. Ini kan fatal. Ini fatal. Dan di sini juga kita udah bisa membaca bahwa ya beliau ini nggak mengikuti utuh dan apa sih namanya, nggak tahu dulu perkara seperti apa gitu. Sayang banget. Ya gue orang awam ya miris gitu lah, miris. Padahal ya sebagai orang terhormat nggak mungkin dong nggak punya ongkos untuk janjian kemana-mana gitu kan. Pastilah janjian aja. Misalnya ke Ustaz Syarif, ya Syarif atau ke Imad langsung. Ya soal nggak bakal diapa-apain ini. Kita soal aja. Malah kenapa main? Malah enak silaturahmi erat, gitu, hangat jadinya gitu loh. Nggak kayak sekarang di media sosial kan, belum lagi nanti di macem-macem lah. Ya gue cuma mau nyampein keresahan aja gitu ya. Apa sih namanya orang-orang yang punya jamaah, punya gelar gitu ya, nggak bisa menunjukkan kebijaksanaannya gitu loh, biar bisa ngadepin umat. Padahal kalau misalnya ngopi bareng beda cerita, nggak seperti yang kita lihat di media sosial. Lagu di sini juga banyak ngopi sama Muhyiddin, ngopi sama Habibnya langsung biasa aja. Cuman rata-rata Habib-Habib yang memang nggak populer, nggak terkenal gitu, di masa bodoh lah. Pun kalau misalnya kata lo itu apa sih namanya, isi bahar semit aja masih risik gitu kan, oknum gitu. Ya cuman oknum juga lihat apa pengaruhnya, kan gede banget pengaruhnya, lihat jamaahnya bahkan sampai disematin gelar imam besar. Waduh ini kan pengaruhnya luar biasa. Sampai sekarang nggak berani tes DNA, malah bikin fatwa haram tes DNA. Yang gue bingung nih, mereka itu punya otoritas apa sih di agama Islam ini sehingga umat Islam di Indonesia ini harus ikut gitu loh, apa kata dia, pendapat dia. Seakan-akan orang Indonesia ini nggak ada yang paham agama kecuali mereka dan golongannya gitu. Pokoknya semuanya ngikut, nggak ngikut pokoknya dajjal, nggak ngikut murtad, musyrik, wah macam-macam. Seakan-akan mereka punya otoritas di Islam ini gitu. Dia yang bikin agama ini, terus dia yang nentuin segala macamnya, hukum-hukumnya gitu. Tapi di sisi lain seringkali ngomong, wah musibah ini atas kehendak izin Allah, ya kan? Nah ilmu DNA nggak diakuin. Kalau emang bencana aja diyakinin itu bersumber dari Allah, ya harusnya keilmuan apapun itu juga harus diakui dan diterima, bersumbernya dari satu, dari Allah kan gitu. Nah ilmu DNA ini juga kan ilmu baru, ilmu modern yang lebih relate, bahkan bisa dipahami dan dimengerti oleh orang luas. Kalau ilmu nasab yang dibawa Kiai Imad, orang-orang santri aja yang bisa tuh, yang ngerti gitu, yang ngerti untuk mengkajinya. Kalau nggak bisa baca kitab ya bagaimana mau ngerti? Artinya terbatas aksesnya. Ya Allah, resah gitu. Ya artinya nggak nyambung lah. Mereka satu marga, Ba'lawi, dan berdasarkan disiplin ilmu nasab, ilmu rijalul hadis, ilmu filologi, bahkan tes DNA itu ya memang bukan Juliat Rasul. Jadi nggak ada bahasanya oknum-oknuman, mau dia soleh apalagi dia nggak soleh, ya mereka bukan Juliat Rasul, titik di situ. Nah kemudian pada akhirnya berkembang dalam perspektif ajaran juga ditemukan banyak sekali khurafat dan kekufuran, bahkan ada yang mengaku sebagai Allah, ada yang mi'raj 70 kali ke langit bawa kambing, pakai mukodam gitu kan, dan yang lain-lain gitu loh. Itu tertuang ya dalam kitab-kitab internal mereka yang dikarang oleh leluhur mereka, begitu Gus. Coba kalau panjenengan nggak percaya, konteks lah itu kayak Syarifuddin, Tabayun, bener enggak, kitabnya di mana. Jangan kita kemudian mengedepankan prasangka buruk, seujon, wah nanti dipalsuin, ini kitabnya dipalsuin sama mereka. Jangan. Nggak ada sama sekali yang punya motivasi kayak gitu sebenarnya gitu kan. Lah kita untuk soal nasab Ba'lawi aja selama ini kan husnuzon, kenapa untuk perkara
bedah kitab leluhur mereka, kita nggak bisa husnuzon. Soalnya di komel-komel banyak yang nuduh, wah itu mah fitnah buatan sendiri, karena memang ada sebagian ajaran-ajaran itu yang nggak dipublikasiin kayak gitu. Salam waras terus kalau Nusantara, jaga persatuan, NKRI harga mati.